يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkati Imam At-Tirmizi, Ustadz Khalid dan keluarga Pak Ustadz dan jamaah semuanya. Amin. Ustadz izin bertanya terkait dengan tadi kita berusaha kalau kita bisa membeli atau mengenakan yang terbaik gitu ya, tapi tidak juga berlebihan. Bagaimana kalau seseorang memilih misalnya program haji yang reguler dibandingkan program haji plus dengan alasan sepertinya dia masih cukup kuat secara fisik tapi sayang dengan biayanya gitu kalau misalnya untuk haji plus seperti itu. Nah yang kedua Pak Ustadz, bagaimana dengan tadi yang terkait berwudu kalau seseorang kalau ahwat itu misalnya di perjalanan ya, di rest area misalnya, dari rumah dia sudah berwudu, kemudian mengenakan kaos kaki, tapi di rest area ingin buang air kecil misalnya, dan dia merasa takut kaos kakinya malah kena, jadi dia buka. Nah kemudian berwudunya lagi, apakah kaos kakinya boleh diusap saja atau ya harus kakinya yang dibasahi? Seperti itu. Dan terus bagaimana kalau misalnya di rest area itu dia mau sholat kemudian dia berwudu tapi dia tidak ke kamar kecil dulu gitu. Tapi dia kan harus berwudu gitu ya, dia takut aja gitu kakinya kena itu najis, jadi dia memilih buka aja gitu. Dia tidak mengusap itu. Ya seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Yang pertama tentang haji tadi ya, nanya reguler sama yang plus. Kalau kasusnya haji ya, reguler sama plus. Kalau reguler itu berapa tahun? Yang lama reguler ya 25 tahun. Yang plus 7 tahun. Jadi yang dilihat itu jangan fasilitasnya, waktunya berarti. Waktu di sini fasilitas yang cukup luar biasa gitu loh. 25 tahun masih kuat. Ngomongnya hari ini tahun 2023. Iya kalau 25 tahun lagi kan dia tambah tua, kan umur nggak stuck di situ. Ya, nanti dia malah nggak kuat. Jadi dia pilih kalau memang ada biayanya yang plus, dia pilih yang plus. Kalau ada biaya yang lebih besar daripada itu, dia berangkat yang tahun ini, yang furoda. Haji jangan tunda-tunda udah. Ya. Dan sayang sama biayanya, selama dia masih punya biaya lain untuk menghidupkan keluarganya yang cukup, ya, bukan yang berlebihan, yang cukup buat makan dan tempat tinggal. Emang duit kita buat haji Allah kasih. Kan kita hidup buat ibadah, bukan buat foya-foya. Ya, jadi emang duit itu, jadi maksud saya di sini juga sebagai pesan buat diri saya juga dan untuk antum semua, bahwa uang yang kita keluarkan untuk beribadah itu bukan salah tempat. Ya itu benar, emang di situ keluarin duit gitu loh. Kan saya bilang tadi, mau kaya boleh, yang penting jawabannya ada. Ya, ini uang keluar kemana? Paling benar kerja yang banyak, keluarin buat haji. Ya, buat haji, karena haji ini wajib bagi kita. Yang kedua, ya, kalau dia ke kamar mandi, kemudian khawatir ya, khawatir akan terkena cipratan dan lain sebagainya, ya akhirnya kakinya kena najis lagi, maka dia wudhu lagi aja, wudhu lagi, ya. Kalau dia kena najis, dia wudhu lagi. Masalahnya di sini adalah dia was-was, takut kena atau tidak. Nah ini hukum fikihnya juga ribet kalau was-was, ya. Maka saya katakan kalau dia masuk kamar mandi, dia buka kaos kakinya, dia was-was akan terkena cipratan kencingnya misalnya.
Begitu keluar kamar mandi, apakah dia pastikan dia tidak kena? Atau dia pastikan dia kena? Kalau dia pastikan dia kena, dia wudhu. Bersihin lagi tuh kakinya. Ya, kalau dia pastikan dia tidak kena, maka boleh pakai lagi kaos kakinya, nanti wudhu di atas kaos kakinya. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kalau yang ketiga saya nggak ngerti tuh, sama kali insyaallah ya. Mirip ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, Ustaz. Saya menanyakan mengenai kasus jika ada seseorang itu melakukan operasi, kemudian operasi itu tentunya melewati waktu sholat ya Ustaz. Kemudian apakah setelah ini kebetulan teman kami, apakah setelah itu dia wajib menggantikan waktu sholat yang terlewatkan apa tidak? Yang sudah yang terlewatkan begitu dia sudah mampu untuk melakukan sholat Ustaz. Bukan Ustaz. Apakah orang yang operasi kemudian kelewatan waktu sholat, apakah dia harus mengqadha'nya? Iya. Ya, dia harus mengqadha'nya di waktu-waktunya. Ya. Kalau sampai sehari misalnya ya udah nanti pas zuhur ya double, pas asar double, pas maghrib double, pas isya double, pas subuh double. Ya. Tapi bisa juga disiasati kalau dia tidak mau seperti itu, misalnya kalau operasinya jam 2 siang misalnya, ya udah dia langsung 4-4 sholatnya zuhur asar 4-4. Ya, jadi di jamaah takdim bisa. Ya. Tapi kalau sudah tidak bisa, maka begitu dia bangun, dia sudah mulai sadar, maka dia lakukan dan dia qadha salat-salatnya. Ya, dia qadha salat-salatnya, kecuali nasallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang koma sampai lama gitu ya, sebulan apa segala macam, wallahu alam, cukup berat kalau untuk dia qadha. Ya, cukup berat untuk dia qadha. Tapi kalau operasi 1 hari misalnya atau 2 hari, ya maka dia qadha salat-salat dia yang tertinggal, begitu. Lagi? Iya. Assalamualaikum. Ini masih masalah yang sholat ini, misalnya waktu azan zuhur itu sudah berkumandang, kemudian saya santai-santai gitu, masih ada yang dikerjain, kemudian 1 jam kemudian saya haid gitu loh. Terus gimana ya, saya sebenarnya kan tadi harusnya saya sholat ya, cuman karena saya menunda-nunda jadi saya nggak sholat. Sebenarnya saya bisa sholat tadi gitu loh. Terus saya harus qadha apa enggak ya? Ya saya sering banget kayak begitu. Gimana ya? Gimana ya? Bentar, saya pernah dapat fatwa, saya ragu, saya lihat dulu, saya cek dulu. Sebentar ya. Iya. Ini fatwa dari Syekh bin Baz ya, yang memang saya pernah baca waktu itu. Jadi jika seorang wanita ya, menurut Syekh bin Baz ini fatwa yang cukup pertengahan. Jika seorang wanita masuk waktu sholat kemudian sengaja tidak langsung sholat, ya,
kemudian datang haid, maka nanti dia qadha. Oke, dia qadha setelah dia tahur, setelah dia bersih, di waktu zuhur nantinya double. 1. 2, kata Syekh bin Baz, kalau dia telah masuk waktu sholat dan dia tidak sengaja menunda sholatnya, ya, misalnya ketiduran atau masih di jalan, kemudian nyampe rumah dari jalan, ternyata dia lihat haid, maka kasus ini tidak perlu diqadha. Ya, tapi berarti kalau kasus ibu diqadha ya, karena sengaja dia tadi. Begitu. Ini perkataan yang cukup berhati-hati dan pertengahannya. Ustaz, afwan, kalau misalnya belum seperti kodok keburu meninggal gimana Ustaz? Ya udah ala Allah aja Bu, serahin ke Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz, jadi saya baru mualaf. Terus dulu saya punya tato kan dulu. Sampai sekarang Ustaz. Jadi itu saya masih di hati tuh masih mikir, ini tato harus dihapus apa nggak usah gitu Ustaz. Jadi kayak banyak wacana, saya jadi suka ngobrol sama kawan-kawan kayak, ini gue harus tato harus dihapus apa enggak. Ada yang bilang dihapus, terus ada yang bilang nggak usah gitu. Jadi kayak masih bingung gitu Ustaz. Udah gitu aja Ustaz, makasih Bas. Barakallahu fikum. Jadi secara dasar, ya, secara asalnya orang Islam nggak boleh pakai tato, itu asalnya. Berarti kalau dia ada tatonya harusnya dia hapus. 1. Tapi lihat cara hapusnya. Ya, kalau hapusnya ini memang ada caranya yang tidak bikin dia sakit misalnya, ya, itu boleh dihapus. Tapi dengan catatan dia dananya biasanya gede tuh. Ya, kalau nggak ada dananya, fattakullah masata'tum, antum bertakwa semampu antum. Kalau memang kita nggak bisa, terlalu mahal misalnya dananya segala macam, ya udah kita bertakwa kepada Allah. Antum tetap beribadah walaupun dalam keadaan masih ada tato. Ya, dan itu nggak ada masalah kalau antum memang tidak mampu. Nanti kalau kita nggak tahu deh, antum punya kemampuan dan lain sebagainya, bisa menghapus tato dengan yang tidak melukai diri sendiri, dananya juga udah ada, hapus pelan-pelan. Itu lebih afdal. Ya, kalau tidak mampu, bertakwa kepada Allah semampu kita udah. Begitu.